Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan pertama ini pada pelajaran matematika wajib bersama saya, Pak Farhan. Ya, nama saya Farhan Perdana. Kalian boleh panggil saya Pak Farhan. Ya, mungkin saya langsung saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya langsung sampaikan kontrak mapel matematika wajib. Ya, yang pertama, setiap dari kalian atau siswa-siswi wajib memiliki 2 buku tulis yang terdiri dari buku catatan dan buku latihan. Ya, harus memiliki 2 buku. Tidak boleh dicampur antara buku catatan dan buku latihan. Kemudian, ya, kedua buku tulis ini tidak boleh pula dicampur dengan pelajaran matematika peminatan. Ya, kalian nanti ada 2, matematika wajib dan matematika peminatan, tidak boleh dicampur, ya. Ya, karena nantinya akan mempermudah kalian di akhir tahun atau di setiap waktu-waktu akan ujian. Ya, ini yang pertama kontraknya ya. Mohon diperhatikan. Yang kedua, siswa-siswi atau setiap dari kalian wajib absen secara online via Google Classroom di setiap awal pelajaran matematika wajib. Oke, ini nanti masuk ke dalam penilaian, ya, kehadiran. Oke, yang ketiga kontraknya yaitu setiap dari kalian wajib menyelesaikan tugas yang saya berikan di Google Classroom. Oke, ya. Yang keempat, di akhir pertemuan daripada setiap bab akan dilaksanakan penilaian berupa kuis individu atau ulangan secara online. Oke, kontrak ini ada 4, mohon diperhatikan. Oke, untuk pertemuan pertama ini atau minggu pertama ini kalian boleh mempersiapkan semuanya. Ya, pada kesempatan pertemuan pertama ini mungkin saya akan menyampaikan prasyarat materi bab pertama. Bab pertama kita pada matematika wajib adalah persamaan mutlak. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan prasyarat atau persepsi mengenai materi yang menjadi syarat supaya kalian lebih mudah dalam mempelajari persamaan mutlak. Apa itu? Ya, sebenarnya ya, ketika SMP materi prasyarat ini sudah pernah kalian pelajari. Apa itu? Ya, menyelesaikan PLSV dan PTLSV, persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel kelas berapa coba? Ya, di kelas 7 kalian sudah pernah pelajari ini. Ini salah satu prasyarat. Kita review kembali, ya, mengingat kembali, remember ya mengenai materi ini, karena ini sangat bermanfaat ya untuk bab pertama, untuk mempelajari bab pertama kita di matematika wajib. Ya, yang pertama mungkin saya akan bahas mengenai menyelesaikan solve PLSV. Contoh yang pertama kita coba, ya. Misalkan ya, saya punya 2x plus 4 sama dengan 8. Ini contoh PLSV. Bagaimana menyelesaikannya? Bisa dong, ya, kalian pasti bisa. Mencari nilai X. Bagaimana? Ya, caranya dengan ya 2x. Bagaimana kita mau mencari nilai X? Ya, penyelesaiannya
Ya 2x, ya bagaimana? Tinggal ya x-nya ini ditinggal sendirian pada ruas kiri. Ya, 4-nya ditendang. Ya, ini kita pakai cara cepat saja. 4-nya ditendang, pindah ruas ke kanan. Karena dia pindah ruas, maka tandanya pun akan berubah. Ya, jadi 8 dikurang 4. Ya, yang padahal ini konsepnya dari mana? Ya, konsepnya dari sini. 2x plus 4 sama dengan 8. Untuk mencari nilai x, ya karena di sebelah kiri ya 2x ini ditemani oleh 4 plus 4, maka supaya hilang plus 4-nya kita harus ya supaya habis plus 4-nya ini berarti 4 itu harus dikurang dengan 4 ya. Nah, pada persamaan kalau di ruas kiri sudah dikurang 4, harus adil, di sebelah kanan pun juga harus dikurang 4. Ini konsepnya. Ya, sama ya. Menjadi 2x sama dengan 4. Ini pun sama, 2x sama dengan 4. Ya, paham ya? Berarti x-nya berapa tuh? Ya sudah, gampang ya. Kalau seperti ini tinggal x-nya sama dengan ya 2-nya kemana nih? Ya, 2 apel harganya 4.000. Berarti 1 apel tinggal 4 dibagi 2. Alias x-nya 2. Bisa ya? Bisa. Ya, di sini pun sama. Di sini pun sama. Kalau konsep dari sini ya, oh ini masih 2x, koefisiennya masih 2. X-nya kan kita mau cari nilai x. Ya, x-nya ini koefisiennya 1. Nah, 2 supaya jadi 1 ya bukan dikurang 2 ya, nggak bisa 2x dikurang 2, tapi harus dibagi 2. 4 pun juga ikut dibagi 2. 2 dibagi 2 1 ya, menjadi 1x sama dengan 2. Ya, x sama dengan 2. Bisa ya. Ini yang pertama, nanti dicatat di buku catatan. Oke, menyelesaikan PLSB. Oke, kita masuk kepada contoh yang kedua ya, yakni dari PLSB. Menyelesaikan PLSB, kita mau coba cari nilai x-nya dari 3x min 5 sama dengan 2x min 10. Ya, kenapa sih kok seperti ini dikatakan PLSB, disebut PLSB? Kenapa? Pertama, variabelnya hanya ada 1, pangkatnya 1 ya. Tidak ada lagi yang lain, hanya 1 yaitu x. Kemudian kok dikatakan persamaan? Kenapa? Karena punya tanda equal ya, alias sama dengan. Ya kalau udah sama dengan pasti sama, persamaan. Ya, bagaimana menyelesaikannya atau mencari nilai x-nya? Ya sudah gampang ya. Tinggal dikumpulkan variabel x-nya. Saya lebih senang kita kumpulkan di ruas sebelah kiri. Ya, 3x ya. 2x ini kita tendang, kita pindahkan ke ruas kiri. Tadinya di ruas kanan ini dia bertanda plus, maka ketika pindah ke ruas kiri berubah tandanya menjadi min. 2x sama dengan, sorry ini plus 10 ya, maaf, menjadi sama dengan 10 min 5 nya tendang ke kanan, ruas kanan. Tadinya negatif jadi positif 5 ya, maka kita selesaikan 3x min 2x, x sama dengan 15. Bisa ya, mudah-mudahan kalian bisa. Itu contoh yang kedua. Kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Ya, misal saya punya 6 dikali x min 2 sama dengan 3x plus 18. Bisa ya. Nah, lagi-lagi kita mau cari nilai x-nya. Ya, kalau seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Ya, yang diselesaikan yang lebih dahulu yang mana? Ya, yang perkalian kurung ini dulu ya. Ini kita cukup 6 kali x, kemudian 6 kali min 2. 6 kali x hasilnya 6x. 6 kali min 2 hasilnya min 12. Sama dengan 3x plus 18. Ya, sama dengan yang nomor 2 tadi ya. Ya, sama dengan nomor 2 tadi ya. Ya, sama. Kita kumpulkan sekarang variabel x-nya.
3x nya kita pindahkan ke ruas kiri. Tadinya nilainya positif, maka ketika pindah dia berubah tandanya. Tadinya positif menjadi negatif. 3x. Di sebelah kiri tinggal 18. Nah, baru min 12 ini kita pindahkan. Pindah ke ruas kanan. Karena dia pindah ruas, tadinya negatif, jadi positif 12. Ya. 6x dikurang 3x hasilnya 3x. Sama dengan 18 tambah 12. 20. Maaf. 18 tambah 12 hasilnya 30. Maka nilai X sama dengan tinggal 30 dibagi 3. X sama dengan 10. Ini jawabannya. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa. Ya. Kita lanjut kepada PTLSP. Ya, bagaimana cara menyelesaikan PTLSP. PLSP sudah selesai, kita lanjut kepada PTLSP, pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier. Ya Allah. Linier satu variabel, alias PTLSV. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pula di sini ya. Ya, contohnya seperti apa sih? Bentuknya kayak apa sih pertidaksamaan linier satu variabel? Contoh, kita mau menyelesaikan hampir sama dengan persamaan. Kalau persamaan tandanya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ya bukan sama dengan tandanya. Seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya, itulah tanda-tanda pada pertidaksamaan linier. Contoh, saya punya 2x min 5 lebih besar dari misalkan 7. Sudah selesai. Ya, ini salah satu bentuk dari pertidaksamaan linier. Nah, ini pertidaksamaan, maka tandanya bukan sama dengan, tapi kurang dari atau nanti lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, caranya sama juga dengan persamaan linier ya. Ya sudah, ya yang dicari X nih. Bagaimana mencari nilai X? Ya. 2x, ya min 5-nya ditendang, pindah ke ruas kanan. Lebih dari 7 ditambah 5. Maka 2x lebih dari 12. Maka nilai X adalah lebih dari 12. Ya, 2-nya turun ya, jadi bagi 12 per 2. Maka X lebih dari 6. Nilai X adalah lebih dari 6. Ini himpunan penyelesaiannya. Kalau dibuat garis bilangan seperti ini. Ini salah satu penyelesaian, cara menyelesaikan pertidaksamaan linier. Harus dibuat garis bilangan. Ya. X 6 positif. Ya, 6 positif. Angka 6. Kenapa kok pakai bulatan lingkaran bolong, tidak isi? Ya, nanti ada 2 tanda bolong ya. Ada yang bolong, ada yang diisi penuh. Ya, kenapa? Yang kalau bolong itu menandakan ya tidak ada sama dengannya. Ya, tidak ada sama dengannya. Kalau yang berisi lingkarannya itu ada tanda sama dengannya, seperti lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya, X lebih dari 6. Nah, 6 di sini ya. Ini 6. Kalau lebih dari kira-kira ke kiri atau ke kanan? Ayo. Ya, ke kanan. Ya, ini ke kanan. X lebih dari 6. Ya, maka himpunan penyelesaiannya, HP-nya kita bisa tentukan. Nah, ini pakai kurung kotak. Ya, 6. Ya, kenapa kurung kotak? Menandakan ini mentok di 6. Ya. 6. Ya. Koma
Ya, ini bagaimana? Kalau ke sana ada batasnya nggak kira-kira? Ke kanan nih lebih dari 6. Ada batasnya nggak? Nah, tidak ada ya. Maka dari itu tak hingga. Kita pakai kurung biasa. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu mentoknya di mana. Ya, atau berakhirnya di mana. Ya, 6 X lebih dari 6. X lebih dari 6. Oke. Bisa ya? Ya, mudah-mudahan kalian bisa. Tapi sebenarnya himpunan penyelesaian ini biasanya tidak dipakai. Ya, cukup HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 6. Ya, pakai kurung kurawal. Bisa ya? Bisa. Kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Saya punya misal 6Y min 8 kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 10Y plus 12. 6Y min 8 kurang dari sama dengan 10Y plus 12. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita mau mencari nilai Y. Ya, sama caranya ya. Tinggal kita kumpulkan variabel Y-nya dulu. Kita kumpulkan mau kemana? Mau ke kiri atau mau ke ruas kanan? Bebas. Ya, atau konstantanya pun bisa. Kalau mau dipindahkan juga silakan. Ya, tinggal seenaknya kalian aja. Lebih mudah yang mana? Kalau saya menyelesaikannya, ya lebih enak kita kumpulkan ke kiri variabelnya ya. Sama dengan yang sebelumnya. 6Y 10 kita tendang ke kiri. Jadi tandanya tadinya positif jadi negatif. Min 10Y kurang dari, ya sisanya tadi tinggal 12 ya. Ya, baru min 8-nya kita tendang nih, pindah ke ruas kanan. Tadinya tandanya negatif, maka menjadi positif 8. 6Y dikurang 10Y berapa? Ayo, 6 kurang 10 min 4Y kurang dari 12 tambah 8, 20. Maka sama dengan, ayo ingat nggak, kalau dibagi min maka tandanya berubah. Tanda pertidaksamaannya berubah ya kalau dibagi min. Awas ya, diingat kembali konsep di kelas 7-nya. Oke, maka jadinya Y ya, karena dibaginya min kita berubah tandanya. Nah, 20 dibagi min 4. Karena dibagi min tandanya berubah. Tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, ya. Maka nilai Y-nya adalah lebih dari sama dengan min 5. Ya, bisa ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Ya, gampang ini ya. Tidak susah. Ini prasyarat kok, gampang. Nanti pertemuan berikutnya pun masih prasyarat memfaktorkan aljabar. Pasti kalian bisa juga. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dari PTLSP, kita coba menyelesaikannya. Saya punya 2 kurang dari X min 1 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ada 2 cara cepat dan cara formal. Ya, kalau cara formal kita lebih dahulu cara formal dulu. Cara formalnya dari PTLSP ini kita pecah menjadi 2 bagian ya. Ada ruas kiri tengah dan ruas kanan tengah. Dipecah menjadi 2, yaitu menjadi 2 kurang dari X min 1, 2 kurang dari X min 1 dan X min 1
kurang dari sama dengan 6. Ini cara formalnya ya, satu persatu kita selesaikan masing-masing ya. Kalau tadi saya prefer kepada di ruas kiri, nah lain halnya kondisi ini ya, kondisi PTLSP ini ya. Supaya lebih aman, biarkan X ini tetap di ruas kanan, tinggalkan dia sendirian di ruas kanan. Oke, berarti yang ditendang adalah min 1, ditendang ke ruas kiri. Ya, ingat, ditendang pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas tandanya berubah, tadinya negatif jadi positif. Jadi 2 tambah 1. Ya. Sorry. Jadi 2 tambah 1. Ya Allah. Jadi 2 tambah 1. Oke, maka menjadi X lebih dari 3. X lebih dari 3. Ya, bacanya begitu ya. Ketentuannya seperti itu. Atau bisa juga 3 kurang dari X. Ya, karena pada sejatinya ini bentuk yang benar tuh seperti ini. Kita putar. X lebih dari 3. Ini yang benar. Ya, tapi ini pun benar. Maka dari itu ini akan menjadi acuan kita. Ya, acuan untuk menyelesaikan PTLSP ini. Nah, yang ini kita lanjutkan. Sama halnya ya, X-nya udah di ruas kiri. Ya sudah, biarkan dia di ruas kiri. Tinggalkan sendirian, berarti min 1-nya kita tendang pindah ruas kanan. Ya, ketika pindah tadi ya sama, berubah tandanya dari negatif menjadi positif, menjadi 6 tambah 1. Maka menjadi X kurang dari 7. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Ya sudah, tinggal digabung. Menjadi, nah, perhatikan PTLSP-nya. X ini ada di tengah. Ya sudah, berarti tetap X-nya ada di tengah. Ya. Sebelah sini siapa? Nah, ini ya yang menjadi acuan kita. X lebih dari 3 atau 3 kurang dari X, dan X kurang dari sama dengan 7. Ini jawabnya, penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ini cara formalnya. Nah, bagaimana kalau cara cepatnya? Ya, lebih mudah sebenarnya cara cepatnya. Yang menjadi acuan ya variabelnya kita tinggal sendirian. Ya, perhatikan nih. X-nya ada di tengah, ya sudah, tetap X-nya ada di tengah. Nanti min 1-nya kemana? Ya sudah, min 1-nya secara adil dia nanti akan lompat ke kiri, ke ruas kiri, dan dia juga akan lompat ke ruas kanan. Ya, ingat harus adil. Maka ketika pindah ruas ke kiri, tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. 2 tambah 1. Ya, sebelah kanan pun sama, 6, min 1 pindah ruas ke kanan menjadi 6 tambah 1. Ya, 6 tambah 1. Maka ini jadi 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 7. Sama ya. Kira-kira lebih enak yang mana? Ayo, silakan dicatat semuanya ya, untuk mempertajam ingatan kalian mengenai materi prasyarat ini, yaitu materi PLSP dan PTLSP. Saya akan memberikan kalian latihan soal. Wajib kalian kerjakan di buku latihan, yang kemudian kalau sudah selesai kalian foto dan upload di attachment Google Classroom. Oke, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silahkan berkomen di bawah ya, atau boleh WA Japri, Wapri. Nomor WA saya. Silakan boleh dicatat. 0812 8307 7770. Boleh WhatsApp kalau mau ada pertanyaan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.